warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, kalau misalkan kita ngomongin masalah yang lagi viral atau konflik yang lagi viral, pasti udah gak asing banget dong di telinga kita tentang Ukraina dan Rusia yang konfliknya itu sampai diberitakan di seluruh dunia dan di seluruh sosial media. Bahkan kalau misalkan kita ngikutin berita-berita yang ada di sosial media atau yang tersebar di sosial media, itu kita tuh bingung ini yang benar antara Ukraina atau Rusia. Dan apa sih sebenarnya konflik yang memicu Rusia menyerang Ukraina? Dan di video kali ini teman-teman, mungkin pembahasannya agak sedikit berat karena kita membahas mungkin dari kronologi kenapa terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, dan juga termasuk apakah Rusia itu termasuk kaum Rum, dan ada salah satu negara Islam yang kecil bahkan membantu yang namanya Rusia, dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan mungkin juga video pembahasan tentang Ukraina dan Rusia ini akan Ana bagi beberapa video dan part-partnya seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja guys ke penjelasannya. Sebenarnya guys, dulu Ukraina ini dekat banget dengan Rusia. Ya gimana nggak dekat guys? Dulu Ukraina dan Rusia ini adalah satu badan, yaitu bernama Uni Soviet. Akan tetapi ketika pemimpin yang baru Ukraina ini lebih dekat ke barat dan ingin menjadikan Ukraina ini bagian dari NATO. Just for your information aja nih guys, kenapa sih kayaknya Rusia itu nggak suka banget dengan Amerika Serikat? Karena Rusia itu masih bagian dari Uni Soviet, yang dimana Uni Soviet itu adalah negara komunis yang terbesar dan terkuat pada zamannya. Sedangkan Amerika Serikat ini adalah menganut liberal, yang dimana mereka ini bebas melakukan apa aja, kayak seks bebas, menikahi lawan jenis, dan lain sebagainya. Jadi antara liberal dan komunis ini nggak nyatu. Oke guys, back to the topic. Jadi ketika Perang Dunia Kedua, Jerman kalah dari Uni Soviet, dan juga akibat perang ini berpengaruh besar bagi timur Eropa, yang dimana bagian negara-negara di Eropa menjadikan dirinya sebagai negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakar Warsawa itu bubar guys. Dan pada di tahun yang sama juga, Ukraina ini memberikan suara untuk memerdekakan dirinya sendiri atau untuk memisahkan dirinya sendiri dari bagian Uni Soviet. Jadi kayak maaf banget negara Timor Leste yang ingin memisahkan dirinya dari Indonesia. Jadi kayak gitu juga yang dimana Rusia dan Ukraina ini pengen memisahkan diri. Ya udah buat negara aja gitu, buat negara sendiri dan memisahkan dirinya dari Rusia. Jadi presiden Rusia yang bernama Boris Yeltsin, jadi kita panggilnya Pak Boris saja ya, maaf kalau misalkan salah karena lidah kita ini atau mulut kita itu mulut orang lokal banget guys. Jadi udah kita panggil Pak Boris. Nah, Pak Boris ini pada tahun itu menyetujui dengan keputusan Ukraina yang ingin memisahkan dirinya dari Uni Soviet atau memisahkan dirinya dari negara Rusia. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia itu membentuk suatu ikatan yang bernama Commonwealth of Independent States atau yang kita singkat sebagai CIS. Karena mereka itu udah buatan suatu ikatan atau suatu kayak sebuah organisasi yang kita singkat tadi sebagai CIS, yang dimana isinya Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Akan tetapi perpecahan terjadi guys, karena Ukraina ini menganggap CIS itu adalah sebuah upaya yang diberikan oleh Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet.
Oke teman-teman, karena udah terjadi nih antara perpecahan yang tadi bahwasanya Ukraina menganggap CIS adalah sebuah upaya dari Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Makanya pada Mei 1997, Ukraina dan Rusia ini menandatangani sebuah perjanjian persahabatan. Hal ini terjadi upaya untuk menyelesaikan ketidakstabilan di antara mereka. Karena hubungan mereka ini udah adem ayem dari 1997 yang tadi menandatangani perjanjian persahabatan. Memanas lagi guys pada tahun 2014 karena terpilihnya presiden dari orang-orang Rusia atau dari bangsa Rusia, yaitu Viktor Yanukovych, atau kita sebutnya juga dengan Pak Viktor lah gitu. Karena lidah kita matu lidah lokal ya, yang sering makan seblak, tempe, tahu, sambal terasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ngomong bahasa atau ngucap nama dari negara lain itu jadi agak ngelibet-ngelibet. Jadi ya Allah, hampura ya Allah, maaf banget. Jadi namanya kurang lebih nih kayak gini guys. Jadi kalian yang bisa kayak ini namanya kayak gini itu silahkan banget komen di bawah. Karena maaf banget ya kalau misalkan emang bahasaan itu agak gelibet, karena ya udah kita ngambil jalan pintasnya aja deh, kita panggil Pak Viktor. Iya. Karena bagi sebagian orang-orang di Ukraina itu menganggap bahwasannya Pak Viktor ini lebih pro kepada Rusia. Jadi di Ukraina juga itu terbagi dua lagi guys. Ada yang emang lebih pro ke Ukrainanya dan juga ada lagi yang lebih pro ke Rusia. Jadi karena revolusi ini terjadi membuat keinginan Ukraina semakin menjadi-jadi ingin menjadi anggota dari Uni Eropa dan juga NATO, dan membuat Pak Putin ini sangat marah dan marah besar. Gimana nggak marah guys? Karena Ukraina ini dari dulu emang udah jadi satu rumpun dengan Uni Soviet. Lalu dia juga minta untuk menjadikan atau memerdekakan dirinya sendiri. Ya udah nggak apa-apa, sok mangga gitu kan kalau misalkan kata Pak Putin. Terus abis itu tahu-tahu tiba-tiba dia pengen bergabung ke NATO, yang dimana NATO ini punya Amerika, yang dimana Amerika ini selalu kayak bertolak belakang sama Rusia. Sedangkan Rusia itu mengandung komunis, sedangkan si Amerika ini liberal. Jadi teman-teman, berlanjut nih pada Februari 2014 yang dimana masa jabatan dari Pak Boris atau presiden mereka, Pak Boris Yanukovych tadi, itu dicopot jabatannya oleh parlemen Ukraina, yang dimana terjadi pertumpahan darah akibat penolakan atas keputusannya. Dan juga selang beberapa hari, jadi pasukan dari Rusia ini mengambil alih Krim dan juga menancapkan bendera Rusia di sana. Lalu pada April 2014 beberapa kelompok yang pro Rusia yaitu Donbas mendeklarasikan kedaulatannya. Dan di tahun 2017 sampai 2019 akhirnya Ukraina ini menandatangani perjanjian ingin masuk ke NATO. Dan ini juga yang membuat Pak Putin ini sangat-sangat marah besar. Dan juga pada tahun 2019 mantan komedian yang bernama Volodymyr Zelensky, atau kita sebut sebagai Pak Volod karena biasa lagi lidah kita lidah lokal ya, Pak Volod ini adalah seorang Yahudi, yaitu mantan komedian yang sering mengisi acara-acara di TV ya, kayak misalkan komedian Sule, Andre, terus Wendy Cagur, Pak Bolot, terus siapa lagi sih tuh temannya Pak Bolot itu, Haji Mali. Nah itu dia diangkat menjadi presiden guys, yang dimana Pak Volod ini sebagai seorang yang menganut Yahudi, yang dimana kita tahu juga Yahudi ini berarti berasal dari negara Israel yang memerangi Palestina. Dan pada Januari 2021 Pak Volod ini meminta kepada Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden untuk menyetujui Ukraina masuk ke area NATO atau menjadi anggota dari NATO. Dan di sisi lain juga Rusia ini mempersiapkan pasukan militernya ke perbatasan Ukraina pada musim semi 2021. Mereka mengakui hanya untuk latihan aja gitu. Jadi banyak banget negara-negara yang telah bergabung ke NATO seperti negara Belanda, terus juga negara Polandia, Jerman, Turki dan lain sebagainya itu bergabung ke NATO. Bahasa singkatnya gini, kalau misalkan keuntungan bergabung ke NATO itu bahasa kitanya mah gini ya.
kalau misalkan ada suatu negara atau di bagian negara di antara mereka ini, mereka-mereka yang anggotanya ini, mereka kan beranggota itu 27, kalau nggak salah 27 negara itu kalau nggak salah ya. Nah itu mereka akan bantu kalau misalkan ada negara yang emang ingin menyerang mereka. Jadi pada tanggal 24 Januari, NATO ini menempatkan pasukan mereka ke daratan timur Eropa dan juga mengirimkan kapal dan jet tempur. Dan 2 hari setelahnya, Washington Amerika ini mengirimkan sebuah tuntutan keamanan kepada Rusia. Akan tetapi pada tanggal 28 Januari, Rusia ini enggak banget menanggapi tentang tuntutan keamanan itu. Lalu guys, pada awal Februari 2022, ketakutan orang barat akan Rusia yang akan memerangi Ukraina itu benar-benar terjadi. Lalu Amerika Serikat ini berjanji kepada Ukraina akan mengirimkan 3.000 pasukan lebih ke Ukraina, yaitu NATO, Polandia, dan Rumania. Akan tetapi pihak Washington di Amerika Serikat itu nggak jadi guys mengirim pasukan 3.000 lebih ke Ukraina. Akan tetapi pasukan Amerika Serikat ini mengancam Rusia dengan ekonomi, fasilitas, dan lain sebagainya. Karena pihak Rusia ini udah tahu nih pasti endingnya bakal segini, gak akan dikirimin 3.000 pasukan dari NATO, Polandia, dan Rumania. Mungkin hanya pasokan kayak senjata-senjata aja. Lalu Pak Putin ini melalui pidatonya yang disiarkan di TV mengatakan bahwa Putin menyebut Ukraina sebagai bagian integral dari senjata Rusia. Ia juga mengatakan Ukraina dipimpin oleh rezim boneka dengan kekuatan asing di baliknya. Ya tadi kan pemimpinnya itu adalah Pak Volod, yang dimana Pak Volod ini berasal dari Yahudi, yang dimana Yahudi yang kita tahu itu berasal dari negara Israel yang memerangi Palestina. Sementara itu dari pihak Ukraina, yaitu Presiden Pak Volod ini mengatakan kepada masyarakatnya untuk tidak takut siapapun dan apapun. Tapi guys, Pak Putin ini juga nggak lupa nih untuk mengirim pasukan pemerintahannya ke 2 daerah yang tadi telah menyatakan kedaulatannya, yaitu daerah Luhansk dan Donetsk. Jadi maaf banget kalau misalkan salah lagi dalam pengucapan Ana. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan yang singkat, padat, dan jelas ini dari Ana tentang kronologi Rusia dan Ukraina. Mungkin ini menjadi bagian yang pertama ya guys tentang pembahasan kita ini. Dan nanti kita juga akan ngebahas tentang negara kecil, yaitu dia negara Islam yang membela Rusia, yang pro banget akan Rusia. Dan juga kita juga akan ngebahas tentang kaum Rum yang berkaitan dengan Rusia. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata Ana yang salah, Ana mohon maaf. Pada Allah Ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridau wal inayah. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys.